Halo semua, perkenalkan, saya Iwayan Eka Setiawan dengan NIM 2201010541. Di video ini saya akan mempresentasikan proses ETL, agregasi data, total transaksi berdasarkan bulan dan tahun dari setiap customer. Untuk kolom yang akan dihasilkan yaitu customer, month, year, dan total transaction. Sebelum proses ETL, saya sudah mempersiapkan database untuk menyimpan output hasil ETL-nya nanti. Ini adalah database saya dengan nama data warehouse dengan tabel fakta penjualan. Di tabel ini terdapat 4 kolom yaitu customer ID, month, year, dan total transaction. Untuk dataset yang saya gunakan yaitu retail data transaction yang terdapat 3 kolom yaitu customer ID, transdate, dan transamount. Oke, langsung saja ke proses ETL-nya. Untuk step pertama yaitu kita gunakan CSV file input untuk membaca file yang tadi. Setelah itu untuk melihat apakah sudah terbaca atau belum, kita bisa klik get fields. Oke, kalau seperti ini berarti sudah terbaca. Kita bisa klik OK. Karena transdate ini tipe datanya yaitu string, sedangkan kita akan mengambil tahun dan bulannya, jadi kita harus mengubah tipe data transdate ini menjadi tipe date. Caranya yaitu dengan menggunakan select value. Bagian select value ini untuk mengubah tipe datanya kita rubah di bagian tab metadata. Untuk file name-nya kita isi. Untuk tipenya juga kita sesuaikan seperti yang tadi. Kecuali pada transdate ini karena kita akan mengubah dari string ke tipe date. Karena kita mengubah tipe datanya, jadi kita sedikit modifikasi di bagian format. Untuk datanya itu bagian transdate ini terdapat tanggal, bulan, dan tahun. Jadi di format kita bisa gunakan D 2 kali, M 3 kali, dan Y 2 kali. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik OK. Untuk memastikan kita bisa melihat hasilnya. Ini sudah berhasil, kita bisa stop, lanjut ke step selanjutnya. Setelah step select values ini, kemudian kita melakukan calculate menggunakan kalkulator. Di bagian kalkulator ini tujuannya untuk mendapatkan nilai month dan year-nya. Jadi di bagian new field ini kita bisa ketikkan month dan year. Bagian calculation ini untuk month kita bisa gunakan month of date A, dan bagian year kita bisa menggunakan year of date A. Untuk bagian field A-nya ini kita menggunakan transdate
keduanya. Setelah seperti ini, kita bisa klik OK saja. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa preview lagi. Kita sudah berhasil menambahkan month dan year-nya. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan month dan year tadi, kita lakukan select value kembali untuk memilih kolom-kolom yang benar-benar kita gunakan untuk proses selanjutnya. Kita tambahkan select value sekali lagi. Bagian ini kita bisa get field to select karena kita akan mencari 4 kolom saja. Bagian translate ini kita bisa delete saja. Setelah itu kita bisa klik OK. Kita bisa preview lagi untuk memastikan hasilnya sudah sesuai. Untuk memudahkan proses kalkulasi di group by-nya, kita bisa menambahkan sort rules. Di sort rules ini kita gunakan untuk dasar pengurutan yaitu year dan customer ID. Year dan customer ID. Setelah seperti ini kita bisa klik OK. Untuk melihat hasilnya kita bisa preview lagi. Oke, hasilnya sudah terurut ya untuk customer ID dan year-nya ini. Oke, kita bisa kembali. Setelah diurutkan, lanjut ke step terakhir. Kita bisa lakukan fungsi agregasi menggunakan group by. Di step ini, bagian group field ini saya tambahkan customer ID, month, dan year. Karena kita akan menghitung total transaction berdasarkan month dan year dari setiap customer, jadi untuk group field ini kita gunakan customer ID, month, dan year. Dan yang akan kita agregasi yaitu namanya total transaction. Untuk subjeknya kita gunakan trace amount dan tipenya kita gunakan yang sum. Setelah seperti ini kita bisa klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa preview kembali. Nah, seperti yang kita lihat hasilnya sudah teragregat. Di sini kita sudah berhasil menampilkan total transaction berdasarkan month dan year setiap customer. Jadi untuk proses ETL-nya sudah selesai dan berhasil. Selanjutnya, ini kita bisa stop dan kembali. Oke, selanjutnya karena saya ingin menyimpan hasil ETL ini ke dalam database, jadi saya akan melakukan proses penyimpanan dengan tabel output. Di bagian tabel output ini, di bagian connection, saya sudah memiliki koneksi ke database. Selanjutnya, di bagian target table ini, saya akan mencari tabel untuk menyimpan hasil ETL ini. Oke,
Oke, setelah itu kita bisa ke database fields, get fields. Di sini kita bisa melihat kolom dari hasil ETL dan kolom di database. Karena sudah sesuai, jadi bisa lanjut ke step selanjutnya. Sini kita bisa klik OK. Nah, prosesnya sudah selesai. Di sini tinggal kita run. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan database saya sudah kosong atau belum. Di sini tabel saya sudah kosong, jadi sudah bisa saya run. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita cek lagi di database. Di sini semua data sudah masuk. Jadi proses ETL dan menyimpan ke dalam database sudah berhasil. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.